Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk duduk. Yuk Sini, Pak. duduk. Yuk. Yuk. Yang sedekah 10 juta siapa? Ya, saya betul. Bapak. Ya. Oh ya, yuk duduk. Bapak siapa? Bapak siapa? Bapak siapa? Abon 3. Ini siapanya ini siapanya ini siapanya siapa? Ayo. Saya Muhammad Ridwan. Yang sedekah 10 juta ini. Ya. Nah, ini apanya ini? Saya saudaranya ini. Saudaranya. Ya. Oh ya, ini? Saya bawa dari pendamping. Pendamping. Oh ya. Bos, tinggal di mana, Bos? Saya tinggal di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, di Kabupaten Tabalong. Oh ya. Sebentar ya, Pak ya. Bentar. Assalamualaikum, Pak Haji. Makasih ya. Bapak tinggal di Kalimantan. Ya, di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Ya, di Kabupaten Tabalong. Tabano. Sehari-harinya apa? Kegiatannya? Ya, kerjaan saya kalau di sana saya sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja di perusahaan PT Adaro Indonesia. Oh, Adaro. Iya. Oh iya, tambang. Iya, tambang. Bapak itu nyiapin tenaga kerja. Iya, betul. Oh iya. Nah, tenaga kerja Bapak cari dari Pulau Jawa apa dari Kalimantan? Ya, terutama dari Kalimantan, ya di daerah seputaran tambang itu juga. Yang karyawannya. Iya. Nah, terus Bapak tahu RDAY dari mana? Dari Pak Ridwan ini. Pak Ridwan cerita apa tentang RDAY? Kok Bapak tertarik tentang RDAY? Jadi tertarik nih karena ini doa. Karena saya ini sering ya termasuk sering gelisah lah gitu. Gelisah masalah keuangan, mau pinjam ke sana sini ke bank, dan juga yang saya ceritakan ada dikit yang terdahulunya ya. Apa? Yang ceritakan yang bulan yang lalu. Ya. Contohnya pas begitu mau lebaran, saya harus membayar gaji, saya harus membayar THR, dan uang ini pinjam ke sana sini. Bank ini menjanji, sudah ada janji minjamin saya, terjadi nggak jadi minjami. Ya kayak leasing nggak jadi minjami. Ya selalu tertutup lah orang-orang mau ngasih saya pinjaman itu apa segalanya. Dan saya sebenarnya ada bikin perusahaan baru lagi, namanya perusahaan Galiansi, penyedia bahan campuran semen di Pitikon Semen, perusahaan dari Cina tapi ada di Indonesia gitu, di Kabupaten Tabalong. Saya sudah berusaha sedapat mungkin mendapatkan izin untuk IOP yang kalau dulu orang bilang kan Galiansi, tanpa ada izin itu kan nggak boleh sebenarnya penyediaan ini. Sudah dapat izin tapi usaha IOP. Iya, betul. Nah, tapi sampai sekarang ini ya jalan-jalan tapi nggak lancar. Nah, selalu kayak ada permainan gitulah. Nah, ada permainan orang-orang dalam gini-gini. Ya nggak ngerti juga lah maksud saya gimana usaha saya bisa lancar, ya rezeki lancar lah gitu. Ya. Terutama saya kan mau usaha niat apa? Ya usaha niatan yang penyedia tanah uruk tadi untuk Pitikon. Dan saya ini berusaha sebenarnya ya untuk kepentingan orang banyak juga gitu, untuk keluarga dan kepentingan orang-orang ya seputar di sana juga. Jadi rezeki itu biar ikut numpang lewat aja sama saya sudah senang gitu. Ya Rezeki numpang lewat. Ya numpang lewat, tapi saya kasihkan kayak seperti gaji-gaji itu kan. Tapi saya sudah senang.
Yang penting gajinya ini jangan tertunda-tunda. Saya harus pinjam sana sini, gali lubang tutup lubang gitu. Kebanyakannya untuk sementara ini saya gitulah. Oh, Bapak mau usahanya lancar. Iya, Tidak usaha. terpending-pending. Iya, Bapak jadi pengusaha udah berapa tahun? saya jadi pengusaha ini sudah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Iya. Pernah gak dari awal 0 sampai 14 tahun Bapak kepending-pending, kepentok-pentok, nyari duit susah? Ada Pernah gak? memang dari dulu. Dari dulu? Memang dari dulu ya hampir ya terbentuk-bentuk gitulah, cuman kadang-kadang ada yang lancar. Tapi kebanyakannya sandet lagi gitu. Mentok lagi? Iya, supaya lancar. Lancar terus? Iya. Nggak bakal kepentok-pentok? Ya kalau bisa gitu. Oke. Maunya saya gitu. Dan juga sebenarnya lah saya ini sering sakit-sakitan badan saya. Umurnya berapa? Umur 48. 48. Iya, Berarti cuman lahir tahun 7. Iya, penyakit saya ini sudah mungkin ada sekitar ya 15 tahunan udah yang sering sakit. Sakitnya apa? Sakitnya ini ya nggak tahu juga sakitnya, nggak bisa tapi dijelaskan, ke kaki, ke tangan, ke mata. Kadang-kadang mata saya keluaran air, belakang saya sakit gitu. Nah, dan juga sebenarnya makanya saya siapa tahu kan di sini ya bisa membantu, saya minta tolong. Saya ini sebenarnya waktu bujangan dulu, saya ini ada namanya di Kalimantan dulu kan, saya anak perantau dulunya. Asli mana orang tuanya? Orang tua saya asli Tabalong. Tabalong? Iya, Tabalong. Lahiran Tabalong? Kelahiran Tabalong. Orang tuanya? Iya. Berarti kamu asli Kalimantan dong? Asli. Asli. Saya asli Kalimantan. Ibunya juga asli Tabalong? Iya, sama. Oh iya, terus? Ya, saya kan ada ya kalau di Kalimantan saya pernah makan minyak apa aja yang buat kekebalan apa segalanya. Tapi setelah saya sudah dewasa, saya kan dulu ke kampung orang tuh ya umur 15 tahun sudah ngerantau. Merantau ke? Iya, merantau ke Kalimantan Timur. Saya kan di Kalimantan Selatan. Oh iya. Ya tanpa ada bimbingan orang tua apa segalanya nggak ada. Jadi semaunya saya aja di kampung orang gitu. Iya. Nah, tapi saya harus ada persiapan badan juga gitu. Ilmu kebal? Ilmu kekebalan. Cuman ilmu kekebalan ini masih lingkit di badan saya atau enggak saya nggak tahu. Masih lah. Oh, masih Masih ada. ada, kelihatan. Nah, salah satunya itu. Dan juga kadang-kadang ya kita kan nggak tahu Bang, kita nggak ini sebagian ada yang sebagiannya curiga saya. Ada yang masuk di badan saya kadang-kadang gitu, tapi diobati orang sembuh gitu. Yeah. Kadang-kadang ada lagi gitu. Nah, Keluar masuk? iya keluar masuk, nggak tahu lah sihir apakah segalanya nggak tahu juga. Yeah. Cuman maksud saya di tangga sini ya minta tolong lah gitu, karena aku sudah tertarik karena cerita ini. Ceritanya apa bapaknya? Jadi begini Pak Haji, nah, kebetulan saudara saya ini kan memang bergerak di subkon Adaro yang pertama itu yang tadi diceritakan. Yang namanya jadi pengusaha itu kan pasti sudah saingan banyak. Nah, di Kalimantan itu kan memang terkenal ilmu-ilmu magicnya itu Pak Haji. Terkenal? Ya, terkenal ilmu magicnya itu kan. Nah, karena ini subkon Adaro, penyediaan tenaga kerja, lalu sekarang juga bikin perusahaan bergerak di tanah latret. Tanah latret ini salah satu bahan untuk buat semen buat semen itu. Nah, kan dapat kontrak juga dari PT Kon gitu. PT Kon ini memerlukan tanah latret gitu. Jadi karena tambah banyaknya bisnis ini sudah pasti orang iri dengki gitu. Nah, sehingga karena sering ngeluh ya macam-macam lah keluhannya ini saudara saya ini. Contohnya? Keluhannya ya badan sering sakit, nggak tahu asal dari mana di situ kan. Lalu urusan masalah modal itu sudahlah Senin Kamis. Modal? Ya, modal itu kan pinjam ke bank, dijanjikan bank oke, taunya gagal. Pinjam ke sana pokoknya nggak ada yang berhasil. Ya, apa yang disampaikan saudara saya itu
Ya itu bang, gali lubang tutup lubang. Nah akhir ujung saya kasihan juga. Jadi kemarin terakhir kita ada pertemuan dengan kepala dinas perizinan satu atap untuk ngurus izin tanah ini Algarian C ini di situ. Ngeluh sakit kepala, hidung meler, ya kan, belakang sakit. Akhir saya bilang gini ya sudah, celana dalam dibalik, Ya, celana dalam kos dibalik. utang dibalik. Nah, celana dalam dibalik, lalu sakit Kaos kepala. kaki dibalik. Nah, katanya sakit kepala. Udah, nanti malam tidur itu celana dalam yang pernah dipakai ditaruh ke kepala. Ya, diikat di kepala. Taruh kepala di situ. Alhamdulillah, Sembuh. malamnya Sembuh. tidur enak. Oh, Itu. Nah, lalu dah kalau gitu kita cari waktu apa? Kita ke Bogor aja. kemana? Ini nanya ini ke Bogor, maksudnya ke sini. Oh iya. Ini nanya nih, pada apa ke sana? Kita privat. Nah, privat, apa itu privat? Pokoknya kita privat di situ. Tapi bayarnya 10 juta. Ya. Sedekahnya 10 juta. Supaya kita kawat curhat, kita utarakan semua mulai dari A sampai ke Z gitu. Iya. Karena kita 4 mata gitu kan. Iya. Nah, mikir ini. Karena dananya Senin Kamis, gali Iya. lubang, tutup lubang. Ini ke sini aja minjam, Iya. ya. Pak saya paksain, harus paksa saya bilang. Harus berangkat. Tinggalkan dulu urusan. Iya, dunia tinggalin dulu. Ya, tinggalkan dulu. Soalnya kalau ini maunya orang yang nggak suka sama bapak, Ya. bapak hilang dari muka bumi. Oh, iya iya iya. Gitu. Kalau kita hilang dari muka bumi, Iya. Mati. mati dong. Lebih baik kita ngutang. Ya. Iya. Paksain privat, Ya. ngutang. Siap. Biar kita tahu siapa yang ngerjain kita. Ya. Biar kita tahu bahwa kita bisa buktiin sama dia bahwa kita umur masih panjang. Jadi dia getar. Iya. Bergetar kan dia, wah gue santet kok masih hidup, waduh dia punya ilmu lebih dari gue nih, minimal dia mikir gitu loh bos. Nah, Tapi iya, kalau lo iya. nggak paksain ya lo nya habis bos, ya. Iya. dikibas. Nah, Iya. akhirnya termasuk bikin izin ini. Udah pakai mic bos, pakai mic, deketin mic terus. Nah, ngurus izin itu kan dipersulit, ya, dipersulit. Udah, saya bilang adalah foto kepala dinas itu, Ya, ya, cetak, ya, kempitkin sini, di alat kelamin ya kan, kalau mau tidur. ya, kempitkan situ. Wah, gak bisa saya itu udah biar saya yang kerja aja situ, Ya. kan, saya yang kerja di situ. Nah, esoknya kita menghadap itu kepala dinasnya nggak berani menoleh kita. Nggak berani. Nggak berani. Jadi dia itu kan hadap begini, dia mah hadap begini. Hah? Jadi ngomongnya apa? Ini aja. Jadi dia nggak berani nandang situ, Ya, ya kan? Nah, alhamdulillah malamnya itu kita menghadap gubernur untuk supaya ini kan tanda tangan. tanda tangan perizinan situ lancar situ. Nah, saya bilang kayak apa? Ini udah beres nih. Pelurunya ini, amunisi untuk kerja ini, ya kan? Ya udah kita berangkat sini. Ya, Curhat aja semua dari Ya. A sampai ke Z ke Pak Haji saya bilang. ya, Ya minta kan? modal sama Allah Ya. 10 miliar. Itu. Buat modal awal, nanti Siap. minta lagi 100 miliar. Iya, Bisa, iya. bisa, masa nggak bisa. Nah, Siap. lalu ini saudara saya ini Pak Haji waktu muda banyak nguntal barang. Kalau bahasa Banjar untal. Minum, Oh ya untal, ya minum minyak lah macam-macam lah. ya, Ya kan? ya buat jaga-jaga diri. Jaga diri, Ya, kekebalan. kekebalan, Tolak bala. ya supaya orang senang ternyata. Ya. Sebaliknya, ASEAN namanya ASEAN. ya, Biar orang lihat kita kasihan sama kita, kasihan begitu. ngasih Pak kita Haji. proyek. Ya, Padahal harusnya jangan yang dari luar, yang ada di badan kita aja yang kita pakai. Karena Ya. kalau yang dari luar, dia nanti minta perhitungan. Perhitungannya apa? Rezeki. Iya. Memang kita dapat Iya. rezekinya, Iya. tapi nggak berwujud. Jadi Iya. kita makan sate 10 tusuk, Iya. jinnya yang kita untal, yang kita minum, yang kita pakai, dia maunya seekor. Oh. Kita makan daging ayam sepotong, Iya. jinnya maunya seekor ayam. Jadi banyakan dia. Memang kita proyek jalan, tapi utang ada. Nah, kalau ilmunya RDAY enggak. Proyeknya ada, utangnya nggak ada. Gitu. Siap. Tadi ajarin. ya. Nah, ini saya potong. Siap. Bapak tahu RDAY dari mana? Ya saya sudah lama nonton YouTube.
RDAE. Ketemu YouTube saya di mana? Kok bisa bisa Ya keluar? awalnya ini teman yang duluan yang mengenalkan RDAE, walaupun sebelum kesini gitu kan. Nah, Oh, belum pernah kesini. Saya belum pernah kesini, cuma istri, jadi pusat kan punya masalah juga dulu, sempat mau bunuh diri, dengar ilmu itu ini tertarik, Oh, mana mic-nya? tertarik jadi Mic-nya mana? Coba pakai mic. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Apriyadi dari Banjarmasin Pelehari. Jadi ceritanya begini, Haji. Si Ustadz ini pernah mau bunuh diri. Apa? Mau bunuh diri. Siapa? Ustadz Saya. Oh, Bapak. Bunuh diri. Ya. Karena permasalahan mau ditinggal istri, usaha dari ini, job nggak ada lagi sebagai urusan dari perlukan orang. Saya kenalkanlah ilmu RDAI. Lah, Bapak tahu RDA dari mana? Saya tahun tadi udah kesini, jadi saya udah Apa? berhasil. Saya tahun tadi udah kesini, udah berhasil. Saya. Tahun lalu udah pernah kesini? Iya, ketemu Pak Haji di bawah tempat saya. Oh, di sono. Yang di situ. Nah, Oh. Jadi saya tularkan kepada ini, bawa aja, kita bawa sampai dia kan saya nggak punya uang untuk ngasih lipat good nebeng dia. Oh, iya. Cuma kan saya senang, Ya. dia bisa pakai ilmu. Iya. Bisa. Sekarang Ya. dia kan udah ini, Pak Ustadz kan udah lumayan ini kan menggunakan memakai. Jadi saya Pak Haji dari 1 tahun itu saya berhasil dapat proyek yang nggak disangka-sangka dapat, sampai ke baru saya pulang umrah berlima Baru pulang umrah? yang 1 bulan saya full. Oh, umroh 1 bulan. Jadi saya udah menikmati benar artinya ilmunya Jadi apanya, sangat Bapak yakin udah saya. pernah privat Privat saya waktu di sana. 2 juta nggak 1 juta dulu waktu di bawah Iya. itu. Waktu itu saya Ya. Sama- Terus sama Bapak Ustadz udah kan. pernah ke RDAY. udah pernah saya Nah, sama terus Ustadz. Bapak ngasih tahu ilmu RDAY ke Bapak. Ustadz, Iya. nggih. Kok Sama Bapak mau dikasih tahu ilmu RDAY, kan ilmunya nyeleneh. Karena begini ya, memang orang memandang ilmu RDAE itu yang pertama katanya jorok, Iya. yang kedua tidak masuk akal, Iya. lalu omongannya itu selalu yang kotor-kotor, Iya. ya kan? Nah, tapi di sisi lain ya, seperti baca Quran, Iya. bangun bangun malam, Iya. ya kan, mandi air Ngaji. pandan, Iya. sedekah. Iya. Nah, sedekah dan bangun malam ini kan tidak semua orang bisa, Oh, iya iya iya. Ya kan? Iya iya. tidak semua orang bisa. Mm-mm. Nah, itu hanya orang-orang pilihan untuk bangun malam, apalagi sedekah. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, lan tanaru birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Ya. Dalam Quran, kamu tidak akan mencapai sampai ke puncak kecintaan kamu kepadaku. Ini kata Allah ya. Kata Allah, wahai hambaku, kamu itu tidak akan mencapai ke puncak kecintaan kamu kepadaku sebelum kamu menyisikan ya sebagian apa yang kamu cintai. Nah, setelah saya telaah, semua manusia di muka bumi ini pasti cintanya ke duit. Mm-mm. Nah, sedekah ini kan duit, Iya. ya kan? Sedekah 100.000 per hari, lalu ada sedekah 1 cuma juta. tarokan di situ. Iya. Nah, ini sedekah ini kan sebuah amalia yang luar biasa, Pak Haji. Iya. Nah, alhamdulillah saya pakai, ya. Memang kadang-kadang nggak disangka juga, rekening ada aja masuk di situ untuk bayar SPP anak saya yang ditarim dan sebagainya. Alhamdulillah di situ. Jadi ilmu RDAE memang banyak orang menyangka yang enggak situ, tapi biarin aja. Oh, Nah, iya. makanya saya melihat saudara saya kayak begini, ya Siap. kan? Karena ini kan beliau apa yang tadi beliau bilang, tujuannya ini jadi pengusaha, dapat uang banyak, itu hanya numpang lewat. Artinya dapat uang itu dibagikan ke anak yatim, ke pesantren, ya kan? Ke tetangga yang fuqara masakin di situ. Tapi kalau gali lubang tutup lubang, mau kayak apa? Berbagi, Pak Haji. Gali lubang tutup sumur. Gali sumur tutup empang. Gali empang tutup danau. Gali danau tutup laut. Ya, Kalau bisa Jangan. jangan. Nah, itu. Nah, untuk sementara ini ya gitu aja. Iya. Hampir udah ini. Ya, jadi Laut. gali lubang tutup sumur ya. Iya. Jadi gedein sumurnya kan? Iya. Lubang. Lalu ini Pak Haji, makanya kan saya bilang ngajak privat supaya ini badannya ini bersih, Pak Haji. Ya, Saya ini badannya isi semua, Bos.
badannya isi semua, pesugihannya ada, asiannya ada, anti santet ada, anti guna-guna ada, jadi komplit bos. Ibarat mobil tuh banyak aksesorisnya, jadi konslet, relaynya konslet, tekor, jadi akinya tekor. Karena mobilnya, ini mobilnya kan original nih dari Allah, dia nambah-nambahin aksesoris, adalah alarm, adalah lampu blitz, adalah modem, adalah sirene, adalah ini. Nah, itu akhirnya berpusat ke aki. Kan semuanya harus pakai aki. Akinya soak. Begitu bos. Oh iya. Nyambung nggak maksud gue? Nyambung. Jadi di badan lu tuh terlalu banyak aksesoris, anti santet, anti guna-guna, pesugihan, nih yang dasar, asian. Jadi orang sama lu asian, kasihan. Jadi pengennya ngasih proyek aja, tapi proyeknya pada saat dikerjain minus. Proyeknya dikerjain pas-pasan. Proyeknya dikerjain nombok lagi gitu. Kenapa? Karena tekor, karena bos dapatnya 10, bos makannya 1, si hodamnya jinnya makannya 2. Jadi mosok banyakan dia dari si bos. Oh, iya. Si bos sekeluarga paling makannya sepiring. Iya. Dia makannya sebaskom. Bos makan sate 10 tusuk. Hodamnya jinnya nggak bisa 10 tusuk. Mesti seekor. Apa nggak tuh tekor bos? Memang proyek ada, emang ada duitnya, emang jalan keluar masuk, ada keluar masuk. Tapi nggak nyantel, nggak berbentuk barang gitu. Harusnya lo kan namanya pengusaha, mobilnya harusnya Robicon, mobilnya harusnya Hammer. Ini mobil biasa saja, atau mobil sewaan, atau mobil cicilan, maksud begitu. Nggak mau dong. Cicilannya juga sering diteleponin dealer, udah ini bukan list. Aduh, janganlah bos. Iya. Makanya Bos ya siap. sama saya beda. Iya. Motonya si bos, motonya orang yang pesugihan. Coba cari. Kalau moto RDI bedain. Moto dia sama moto gue. Coba. Agak kencang. Ya. Nih motonya dia, bacain dulu motonya dia. Jadi ada moto orang yang Moto tau gak moto? Moto, jargon. Jargon apa ya? Moto, slogan. Atau apa kalau Kalimantan? Kalau kita Banjar apa? Slogan Kata-kata yang baik lah untuk kecuali penyemangat. Penyemangat. Oh, iya, ya. iya, iya. Dengerin, bedanya lo sama gue beda nih. Penyemangatnya orang-orang yang berserikat bekerja sama dengan sesuatu yang tidak kita tahu. Iya. Semangatnya kan begini. Ini umumnya, pada umumnya. Iya. Nah ini dianut sama lo. Daripada hidup sengsara, Iya. nah, dihina keluarga, mertua, saudara, dan tetangga, lebih baik hidup kaya raya walaupun dimakan setan. Jadi lo cari duit sebanyak-banyaknya, lobby sana lobby sini, yang makan setan. Lo cuman sekedar makan doang. Utang ada, cicilan ada. Buat apa? Gue mau lo kerja keras, tapi rumahnya 1000 meter. Lo kerja keras, mobilnya Hammer, minimal Robicon. Sekarang kan enggak. Lo kerja keras, mobilnya nyicil, leasing. Janganlah. Iya, iya. Jadi ibaratnya itu, Iya. jadi lo perjuangin datang ke orang-orang pinter, Iya. minta air doa. Oh, iya. Datang ke orang-orang pinter, minta minyak, Untalan. untalan untuk Iya. diminum. Iya. Lo datang ke orang pinter, minta supaya gue dapat asian. Asihan tuh biar orang kalau lihat gue kasihan, jadi gue dapat proyek. Iya. Daripada gue nggak datang ke orang pinter, hidup gue sengsara, dihina sama temen, dihina sama saudara, dihina sama tetangga. Lebih baik gue kaya raya, biarin deh
gue makanin setan atau gue dimakan Dimakan setan. setan. Janganlah, dibalik. Iya. Motonya dibalik, jargonnya dibalik. Iya. Dirubah Dirubah. 180 derajat, daripada hidup sengsara, dihina keluarga, mertua, bahkan tetangga, lebih baik hidup kaya raya, tajir melintir, mempraktikkan ilmu Allah lewat RDAY. Gitu. Jadi kita mempraktekkan ilmunya Allah lewat wasilahnya RDAY. Apa tuh? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Pak, tadi itu yang keluar itu orang Ternate. Dia 40 tahun belum pernah megang Al-Quran. Umurnya dia 53. Saya 40 tahun belum pernah megang Al-Quran. Dan saya belum pernah sholat. Setelah dia lihat YouTube RDAY, alhamdulillah sekarang dia buka Al-Quran dan baca Al-Quran. Ramadan khatam 2 kali. Saya paksain ke sini, saya tidak nanya, saya hanya mau ngucap syukur sama Pak Haji. Nangis dia. Nangis tadi tuh orang Ternate. Saya Ternate Pak Haji, saya dagangan saya ambles, saya dagang di Bali habis, dimodalin sampai jual mobil 2. Tapi setelah saya praktekin ilmu RDAY, kan kata Pak Haji, sebelum ke RDAY praktekin dulu ilmu RDAY, buktiin dulu. Jangan kamu belum praktek datang ke RDAY, saya nggak mau, praktekin. Saya praktekin, sana dalam saya taruh di atas pintu. Saya cebok alat kelamin, saya cawik-cawik di depan dagangan saya, warung saya. Itu alhamdulillah dari utang ratusan juta, sekarang tinggal sedikit, betul? Ya. Nah, jadi Bapak sekarang ritual itu nomor 2, yang nomor 1 keluarin dulu tuh yang ada di badan Bapak. Iya. Pesugihannya, air minyaknya. Karena apa? Karena udah mendarah daging. Udah mendarah daging. Jadi caranya apa? Nggak bisa diruqyah. Caranya apa? Mesti diminum juga lagi obatnya, karena masuknya minum, keluarnya juga mesti minum. Nggak bisa nggak minum. Minumnya apa Pak Haji? Tangan kiri remes alat kelamin Bapak, Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Mbeh, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek, apakah yang datang sendiri atau yang nempel atau yang saya cari, keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Kobok di teko. Baru 1, ulangi lagi yang kedua. Bismillahirrohmanirrohim, atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomanya anak yatim RDAY, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Semua yang ada di badan saya yang jelek-jelek, apakah saya cari ataukah nempel, itu yang jelek-jelek keluar atas kemauan dan inisiatifnya sendiri. Sampai 9 kali. Nanti Bapak minum. Hari kedua Bapak minum, bikin lagi. Hari kedua bikin lagi. Sampai hari ke-9. Siap. Nanti kalau kontol Bapak gatal, udah keluar. Oh. Nah, nanti Bapak minum lagi. Iya. Kelebihannya apa Pak Haji kalau saya bersih? Semua uang yang masuk milik Bapak. Kalau sekarang enggak. Semua yang masuk ke Bapak, Bapak cuma kebagian 10%. Bahkan cuma 1%. Yang 99% milik jinnya. Makanya Bapak lihat, tidak ada orang pinter, tidak ada orang indigo, tidak ada orang yang suka ngasih air doa, yang ngasih amalan. Dia punya mobil Hummer, nggak ada. Paling mobilnya apa? Avanza, Xenia, Kijang, Super. Kok Pak Haji tahu? Karena kan yang kerja bukan dia, yang kerja hodamnya, jinnya. Jadi kalau dia dapat duit dari tamunya, dia minta hodam, mana sini lo? Yang kerja gue goblok, bukan lo. Nih lo 1% aja, yang 99 buat gue. Gitu. Jadi dia cuman gayanya doang, orang pinter, sukses, tapi hartanya nggak ada. Begitu juga yang
Praktekin. Jadi Bapak hanya sekedarnya doang. Memang pengusaha, tapi cicilan bank ada. Memang pengusaha, mobil nyicil, motor nyicil, rumah nyicil, jabatan ada. Misalkan jabatan direktur atau jabatan GM atau jabatan manajer, tapi rumahnya nyicil, mobilnya Pajero nyicil, BMW nyicil, Mercy nyicil. Nah, saya nggak mau. Nyambung maksud saya? Nyambung. Nah, gitu. Nah, dari yang saya terangin, ada gak pertanyaan sebelum saya lanjutin? Yang tadi saya terangin, yang barusan saya terangin, ada gak yang mau ditanyain? Ini di rumah saya tuh ada juga anak-anak saya kan termasuk bisa getal-getalan juga badannya. Ya. Hampir mirip dengan penyakit saya. Saya kan kadang-kadang ada gitu, tapi parahan lagi anak saya gitu. Apakah ada yang nggak benar masuk ke rumah saya gitu? Iya, makanya Bapak kalau bisa air cebokannya di selamping Bapak buat minum, Bapak bikin buat masak nasi, buat makan sekeluarga, bisa gak? Izin dulu lah sama istri nanti. Iya. Supaya istri nanti nggak banyak nanya, istri nggak curiga kalau Bapak pernah berguru ke orang pintar, pernah ini, Bapak bikin air cebokan buat bikin masakan, buat makan sekeluarga. Kayak istri saya nih, Iya. kan nggak usah tahu dia. Nanti kalau dia Iya. tahu malah marah-marah. Oh, Iya. jadi Papa dulu nyari pesugihan. Gitu, janganlah. Oh, Saya bikin agar-agar, bikin jelly, saya potong-potong, saya taruh di es. Nah, istri saya nanya, "Pak, tuh apa di kulkas?" Jelly. Enak gak, Pak? Enak, makan aja. Padahal tuh pakai air cebokan saya. Minum semua, makan semua. Oh ya. Punya kalau Jadi dari kita nggak usah terus terang sama istri. Oke. Siap. Nggak wajib kita terus terang sama istri. Tapi nanti kalau kita udah kaya raya, udah tajir melintir, boleh kita terus terang sama istri. Tahu gak, Mah? Dulu itu jelly yang di kulkas Mama makan, itu bikinnya pakai air cebokan. Iya, orang udah dimakan, mau ngomong apa lu? Tapi kan sekarang lu pakai Robicon. Oh iya. Tapi kalau kita bilang itu dibikin pakai air cebokan, nggak bakal dia makan. Yang ada malah dia gugat cerai kita. Oh, lu nyari pesugihan dulu nggak? Jangan-jangan di badan gue setan semua kayak gitu. Nah, kedua apa, Pak? Kalau Bapak minum air doa, Bapak minum air minyak, Bapak minum, itu kan hodam yang ada. Kalau Bapak berhubungan suami istri, itu yang berhubungan bukan Bapak, tapi jinnya. Makanya kadang kita punya anak nakal. Nakalnya luar biasa. Kenapa? Karena bapaknya dulu pernah minum air doa. Dan sampai hari ini nggak hilang. Berarti yang ML siapa? Bukan kita, kan kita dikuasai nama jinnya. Akhirnya jadi anaknya nakal, ngelawan, murka. Dan anak saking nakalnya kita marahin. Oh, goblok, introspeksi dong. Dulu lo inget gak pernah datang ke orang pintar? Oh iya gitu. Ya kan kadang kan anak suka nakal kan, kita marahin. Anak kurang ajar, Anak setan. anak setan. Padahal kita tuh setannya. Kita aja goblok gak introspeksi. Keluarin dulu dong setannya. Malah nih yang bahaya nih, Pak. Pada saat kita malam mau ML sama istri kita ngomong begini, "Papa, tadi siang kan udah, Pak. Kok malam lagi?" "Kapan?" "Tadi siang kan Papa pulang kerja, pulang ML sama Mama." "Lah kan kita tadi siang di kantor." Berarti yang pulang siapa tuh? Jin yang nyerupai kita. Nangis gak coba? Ada Pak Haji kemarin. Banyak. Yang kakak yang kemarin itu ditanya Pak Haji, kapan ML terakhir? Iya. Yang istrinya lama Pak Haji. Pakai mic. Yang istrinya bilang, ini suami istri sini.
Enggak Pak Haji, minggu lalu Minggu hari lalu. Rabu. Suaminya enggak Pak Haji, enggak, udah lama. Jadi kata istrinya kemarin Rabu lu habis ML sama gue. Kata suaminya enggak, itu udah lama nggak ML. Lalu yang ML sama lu siapa yo? Kalau bukan jin lu. Itu tuh Pak, kalau kita nyari ke orang pintar. Jadi yang berhubungan suami istri sama istri kita siapa? Si orang pintar itu yang menyerupai kita. Ini jelas. Saya iseng lah. Iseng. Lo kapan lo ML terakhir? Kata suaminya, udah lama saya nggak ML Pak Haji. Istrinya nggak terima. Lah kemarin Rebo. Nah lo ML sama siapa Rebo? Sama papa. Lah aku enggak. Ribut. Lah coba kalau begitu. Mosok yang nidurin istri kita bukan kita. Kan kalau bisa suaminya lah. Iya. Ini yang jadi kita banyak rugi, banyak. Udah utang kita banyak, cicilan kita banyak, pengeluaran kita banyak. Ini yang repot. Istri kita, amit-amit yang baik aku dari dikelonin sama hodam kita, sama jin kita. Ada lah itu kemarin. Nah saya maunya bapak jangan. Ngerinya kalau jadi anak, kan sepertinya anak kita pas lahir SD, SMP, SMA anaknya nakal, berantem sama kita bilang anak setan. Kamu dasar anak setan. Nah kalau anak tuh pinter, bukan bapak setan dah lo. Jadi maunya saya, Iya. bapak keluarin dulu hodamnya, Iya. jinnya dikeluarin dulu, seperti yang tadi saya ajarin, sampai alat kelaminnya bapak gatel. Nanti kalau udah alat kelamin bapak gatel, nanti bersih kan, jadi bapak datang sendiri, rezeki datang sendiri. Bapak paksain kalau mau ketemu orang siapapun itu, bapak berbalik ke belakang, remas alat kelamin bapak buat salaman, atau bapak ke toilet dulu, remas, bapak buat salaman. Kasih gue kontrak, kasih gue kerjaan, kasih gue modal, kasih gue pencairan, begitu. Itu wajib. Manjur. Iya. Setiap hari, cadar dibalik wajib, kaos dibalik wajib. Nah bapak kalau bisa praktekin ilmu RDAY, wajib bikin takjub Allah. Emang kalau saya bikin takjub Allah nanti kelebihan apa Pak Haji? Allah akan bikin takjub bapak dengan cara apa? Kaya raya tajir melintir, tapi berbentuk rejeki, nggak berbentuk utang. Ini kan sekarang kan kebanyakan orang kaya raya tajir melintir tapi utang. Iya. Punya rumah mewah, suratnya di bank, punya mobil Pajero, Fortuner, Alphard, BPKB-nya di leasing, punya motor, BPKB-nya di leasing. Lo banget. Iya. Betul gak? Iya, betul. Iya. Aduh, janganlah Pak. Iya. Kadang kita lihat, waduh, rumahnya mewah ya di klaster ini. Kita lihat dari luar, coba kita ke dalam nanya, maaf ya Pak, BPKB-nya ada Pak di rumah? Nggak ada, di leasing. Sertifikatnya ada Pak? Nggak ada di bank. Itu kan namanya kerongkongannya doang Pak. Nah gimana caranya biar itu rumah jadi milik? Gimana caranya tuh biar mobil jadi milik? Tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Ya kita paksain sholat ba'diyah qobliyah, jangan bolong. Kita kebanyakan sholat ba'diyah qobliyah nggak pernah, sehingga akhirnya apa-apa cicilan. Nah coba paksain deh sholat ba'diyah qobliyah mulai hari ini, jangan bolong. Bisa? Ya, Nah, diusahakan. ada pertanyaan lagi gak? Coba Bapak ada pertanyaan lagi gak? Yang saya pertanyakan lagi, itu setelah selesai 9 hari, kan kita nih, namanya saya ini banyak teman. Siapa tahu lagi ada masuk dari makanan atau apa ke dalam tubuh saya lagi, nggak kumat lah, badan saya sakit lagi gitu.
Nanti kalau bapak celana dalamnya dibalik, kaos kutangnya dibalik, kalau bapak sepatu kaos kaki dibalik, nggak akan masuk lagi karena orang yang pakai celana dalam dibalik nggak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, nggak akan kena kiriman, nggak akan kena hipnotis, nggak akan. Jadi kalau bapak ada yang nakalin, jahatin, nggak nyampe. Tapi kalau sekarang bapak belum dikeluarin yang ada di dalam, Iya. bapak cadang dibalik, kos kutang dibalik, yang di dalamnya menggerogotin. Nah ini mesti dikeluarin dulu. Nanti kalau dikeluarin bersih. Iya. Tapi kalau bapak itu yang di dalam nggak dikeluarin, bapak pakai penangkal, sama juga bapak miara musang di dalam kandang, musangnya dikeluarin dulu. Setelah musangnya dikeluarin, baru dipager. Percuma bapak pager nih sekarang, peternakan ayam bapak dipager, tapi musangnya nggak dikeluarin. Kira-kira telurnya habis nggak? Habis. Anak ayamnya habis, ayamnya lebih habis. Dibersihin dulu nih musangnya. Udah bersih, baru dipager. Pagernya tadi, celana dalam dibalik, kaos kutang dibalik, kaos kaki dibalik. Sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong. Baca Quran harus, sholat taubat harus. Nah itu pagernya berlapis-lapis. Jadi nanti rezeki datang sendiri. Mau saya nih Pak, kan usia saya 50, 50. Usia Bapak 48, menjelang 50. Saya mau Pak, Bapak duduk manis, duit datang. Bisa Pak Haji? Bisa. Ada contohnya, ada orang Indramayu, coba cerita, agak ringkas. Ya. Jadi ada orang Indramayu. Indramayu, pasien tamu dari Indramayu, Indramayu. privat ke sini kayak bapak begini, Iya. ucap syukur, tapi untuk meningkatkan omsetnya, dia duduk manis, tapi punya kapal, berlayarnya ke Papua, modalnya 900 juta untuk bahan bakarnya solar, 400 juta untuk perbekalannya. Ada beras, ada minyak, ada telur dan sebagainya untuk bekal makan di kapal. Apa berlayarnya? Untuk nyari ikan. Iya. Pulang 3 bulan sekali. Sekali layar kan 3 bulan. Balik dijual lah ikannya. Sekali layar rata-rata sedang pendapatan terendahnya dia sekitar 3 miliar. Itu kalau ikan tengirinya tidak banyak. Nah, bagaimana dia mendekatkan diri ke Allah, duduk saja di rumah. Jadi kerjanya dia pokoknya sholat, baca Quran, sedekah, sholat, baca Quran, sedekah, bikin takjub Allah agar yang masuk ke sana tenggiri yang banyak. Kalau tenggirinya yang masuk yang banyak, maka dia bisa dapatnya 5 miliar, 6 miliar. Modalnya siapa yang modalin? Bisa dari KUD, dari koperasi, dari teman, kasih aja awalnya. Kalau sekarang dia sudah modal sendiri segitu. Iya. Karena untungnya sudah berjalan. Yang kerja siapa? ABK 16 orang. 16 orang. Dia di rumah untuk aja ibadah ekstrim, bangun malam, cukup waktunya karena tinggal ke Allah saja. Ke Allah. Sama nenen. Sama nenen saja, sama suami istri, kasih sayang, cinta kasih, jadi gitu saja Mbak Waji. Nggak kemana-mana di rumah, paling ntar ngecas datang ke sini lagi, gitu. Ada lagi nih, yang lebih parah lagi nih, untungnya luar biasa. Dia beli baju yang modelnya model lama, yang tahun 2000-an, yang udah nggak keluar lagi modelnya. Dia beli murah-murah, kiloan. Dia beli murah-murah kiloan. Yang tahun 2005, yang baju nggak ada modelnya. Dia beli, dia kumpulin. Nanti kalau ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, itu gubernur pada beli sama dia tuh bajunya. Buat apa? Buat sumbangan. Coba bayangin.
Apa nggak itu Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, beli kurma busuk, ditaruh di gudang, dijualnya buat obat. Udah pernah dengar belum? Abdurrahman bin Auf Iya. beli kurma busuk, dijualnya harganya bukan kurma busuk. Nah, mau saya, Bapak juga begitu di Kalimantan. Buat orang gak ada manfaatnya, Bapak beli. Nanti Bapak jual yang orang lagi cari. Itu tadi contohnya. Dia beli apa? Beli baju. Baju-baju batik di Pekalongan. Jadi dia orang Pekalongan. Dia datang tuh ke pabrik-pabrik, beli harga murah. Dia tumpuk. Dia berdoa, ada gempa bumi. Buat orang musibah, buat gue rezeki. Iya. Ada banjir. Kata malaikat, amin. Ada banjir tuh di Bekasi, ya kan? Kemarin. Kalau dengar gak di Bekasi banjir? Semua banjir. Itu doanya dia itu. Alhamdulillah, buat orang musibah, buat dia rezeki. Akhirnya bajunya diborong dah tuh satu gudang. Berapa kontainer ya? Iya. Boleh gak Pak Haji? Ya boleh lah, masa nggak boleh daripada Iya. daripada. Jadi maunya saya gini Pak, Iya. buat orang kesulitan, Iya. buat saya rezeki. Iya. Contohnya ini sekarang, Bapak kan lagi sulit, buat saya rezeki. Iya, iya. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kalau Bapak bisa praktekin ilmu RDAE, saya dapat tabungan 1 poin di akhirat. Iya. Kalau dunia kan saya dapat mobil Rubicon, mobil Hummer, mobil Alphard Velfire. Dunia udah ada. Saya tinggal nyari tabungan 1 poin. Lah ini tamu udah antri nih, 11 orang tamu. Alhamdulillah. Nah, saya motivasi Bapak kayak tadi orang Ternate. Buat saya rezeki. Alhamdulillah Bapak termotivasi, ya kan? Iya. Begitu. Jadi jangan apa ya yang bakal masuk ke saya rezeki, nggak boleh. Pasti ada. Pasti ada. Jadi Bapak harus yakinnya Iya, siap. pede kayak Pak Presiden Pak Prabowo yang sekarang, presiden yang ke-8 nih Pak Prabowo. Ijab jadi wakil presiden, gagal, bangkit lagi, ijab lagi, jadi presiden sama Hatta Rajasa, gagal, bangkit lagi, ijab lagi, jadi presiden sama Sandiaga Uno, gagal, bangkit lagi, ijab lagi, diaminin lagi, jadi presiden, jadi sekarang sama Pak Gibran. Ya. Emang begitu bos. Oh, iya. Bangkit, Bapak jangan nggak bangkit, Iya. bangkit. Iya, siap. Keluarin itu yang ada di badan Bapak. Gitu. Terus apa lagi? Jadi kalau gatal berarti habis. Habis, keluar. Kalau nggak gatal, ulangi lagi 9 hari yang kedua. Nah, gini, kalau ininya kurang, Ngaceng. iya. Ada kecentong. Mana centong? Kasih 1, 2, 3. Kasih 3. Kasih 3. Ini, ajarin dulu. Nyentongin kontol. Coba. Ajarin. Anggap aja itu mic kontol. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tahu gak kenapa nggak ngaceng? Karena banyak pikiran, Iya. karena banyak yang jatuh tempo. Iya. Coba betul. kalau nggak ada yang banyak, kalau nggak ada jatuh tempo, Ngaceng terus. Karena kebanyakan pikiran, istri juga dekat gini, aku kepikiran masih utang apa kepikiran gitu. Iya, jatuh tempo. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin. Atas ridho Allah SWT dan karomahnya anak yatim RDAY pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Ngajeng ke sana ya. Ya. Ngajeng. Keluar. Panjang. Keras. Besar. Nah, terakhir yang penting. Ya. Muncrat.
Oh, muncrat. Iya, kalau nggak muncrat gimana? Ya. Itu diperlakukan berapa lama? Atau setiap mau anu aja? Oh enggak, no. Di luar itu, di luar ini pas santai-santai gitu, santai-santai pas aja. santai-santai. Oh ya. Nah, Itu berarti waktunya nggak nggak dibatasin. ditentukan, Atau malam santai-santai, terus ya. Udah santai main. mainkan. Nah, Iya. begitu bangun, mama, gitu. Iya. Tapi pakai itu enggak? Hah? Oh, pakai ini. Pakai ini, Oh ya. kan segini, Ya. kurang gede. Sedang Ah, dah. sudah. Bisa tertawa sekarang. Tadi waktu baru datang nggak tertawa, Pak. Iya. Nggak tertawa. Tertawa. Ya, Kakak masa apa sih? ya. Ini baru umur 16 tahun, 16 tahun Pak. tuh. Iya. Ini baru umur 16 tahun. Iya. Ya. Ya, Ini agamanya Buddha. gadis, Oh, masih ya. gadis. Agamanya Buddha. Umurnya baru 16 tahun. Tapi dia praktekin ilmu RDAY, banyak yang terkabul. Iya kan? Banyak gak? Banyak gak? Ya ada, Ada. maksudnya belum yang gede. Iya, yang kecil-kecil banyak yang terkabul kan tuh, Pak. Padahal agamanya Buddha, Pak. Wah. Dan dia yang luar biasa, agamanya Buddha. Dia mau jualan karpet impor dari Cina. Sajadah. Oh, sajadah. Dia mau jual sajadah dari Cina. Jadi dia masukin sajadah dari Cina 10 kontainer, Pak. Belum. Sebenarnya 11, yang satu kontainer buat dia. Kuyan. Pak, aku pamit ya, Pak. Oh iya, siap. Itu lukisan nggak mau ya, Pak? Mau. Siapa Iya. yang jemput? Nanti supirnya yang jemput nih, nanti supirnya. Itu Istrinya siapa namanya? Ini Mbak Siti. Si Mbak Siti yang di kantin yang jemput. Oh, pakai mobil. Pakai Innova. Oh ya, oke. Udah siap buku. Boleh, siap. Dari Jalur Tembakau. Boleh, siap. Ada. Boleh. Ini ikan Boleh. Sip, terkabul. Ya. Ya. Kasih semua pasti. Agama Buddha. Iya semua. Yang penting di situ pemilihan dari duit sama ini malam kan gitu lah. Ini. Jadi Pak, Ya siap. yang Buddha aja dia mau meraktekin Pak. Ya. Luar biasa. Dia asli Cina, kotok dari Cina. Mungkin kata Bapak tadi, saya ini sebenarnya kalau dipikir ada uang seringkali dapat uang. Cuman mau umrah aja nggak pernah mau umrah. Bila mau umrah ada pikiran mau bayar kredit apa segala. Karena Nah, yang itu. ada di badan Bapak, Ngalang-ngalangin. yang ngalang-ngalangin dia nggak mau dibawa ke sana. Nanti kalau udah keluar, Bapak bawaannya menggebu-gebu pengen ngajak dia umroh, pengen ngajak dia umroh. Sekarang Bapak jangankan buat ngajak, buat diri Bapak sendiri aja dia halangin Pak, emang begitu. Oh, Karena kan kalau nanti dia ke umroh, pasti Bapak masuk ke Masjidil Haram. Nah itu kan kota suci Mekah. Haram buat yang agama lain, buat agama kita kan suci kan. Jadi Bapak bisa masuk, tapi dalam nggak bisa masuk. Maksudnya ditinggal di luar. Mesti masuk dong dalam-dalamnya juga. Tapi dalamnya dikeluarin dulu. Gitu. padahal saya berusaha Paksain keluar Pak. Kalau nggak Bapak gimana? Duit kemana-mana ada. sudah berusaha untuk mengeluarkan ini, minta air, minta apa, tapi rupanya masih ada rupanya lah. Yang bikin Bapak nggak bisa keluar karena Bapak minta air. Minta air doa. Yang manjur Bapak bikin sendiri. Air yang Bapak bikin sendiri. Karena buat diri Bapak sendiri. Malah nambah kalau minta. Kalau Bapak minta air sama saya bikinin. Bukannya keluar, yang ada saya titip dong jin gue. Tolong pelihara nih jin gue nih. Gue kebanyakan. Gue juga capek makan ini. Bapak datang lagi ke dia. Maaf, Mbak. Titip lagi jinnya. Nanti santet, berarti Iya. masuk lagi. Masuk Masuk. lagi. Jadi akhirnya Bos. akinya nih tekor. Iya, Iya, akhirnya tekor. Karena kan Bapak harusnya kalau aksesoris ada relaynya. Iya. Bapak nggak pakai relay, asal aja. Jadi orang pinter yang nggak 100%, jadi dia asal masang aja. Harusnya pakai relay bos. Kalau pakai relay akinya nggak tekor.
ibarat mobil. Kok Pak Haji gue disamain mau mobil? Ya lu banyak aksesorisnya, pesugihannya ada, anti ini ada, anti santet ada. Buat apa Pak? Lebih baik kita ori aja, tapi yang bagus. Contohnya kayak misalkan subwoofernya apa mereknya, speakernya apa, ini apa, bawaan pabrik aja. Jadi dari Allah aja bawaan pabrik, ngapain ditambah-tambahin? Nah ini satu aja lagi tanya. Boleh. Yang terakhir, kan sudah kukosongin badanku misalnya Ya. dikeluarkan. Saya ini perlu was-was juga sebenarnya. Apa? Was-wasnya siapa tahu namanya orang iri dengki masih. Ya kalau Bos, kan tadi udah bilang kalau bos udah kosong, nggak ada jinnya, nggak ada hodamnya, nggak ada air minyaknya, nggak ada air doanya, udah bersih dari itu, dari kekuatan. Bos tidak akan kena santet, nggak akan kena guna-guna, tidak akan kena teluh kalau bos pakai celana dalam dibalik. maksud saya gini, siapa tahu yang secara nyata menghantam misalnya membacok saya gini-gini kan kosong sama sekali. Anti kebal. Ya gimana? Kira-kira ada nggak yang kekebalan lagi yang Itu bisa kalau pakai celana dalam dibalik, kalau orang mau bacok dia bunuh diri, nggak bakal bacok bapak, jadi dia bunuh diri dia sendiri. Oke, siap. Terima Gitu. kasih. Bapak ini kan ada anti bacok, ada anti santet, ada anti guna-guna. Tapi Bapak harusnya pasang lagi yang lebih dahsyat dari anti bacok, anti guna-guna, anti santet. Namanya apa? Anti debt collector. Bapak belum ada anti debt collector. Harusnya ada ya. Masih takut sama debt collector. Nah, anti debt collector tuh adanya cuma di Allah Subhanahu wa taala. Bapak nggak pasang, lupa. Anti bacok Bapak ada tuh, saya lihat gede banget anti bacok. Jadi orang yang bacok Bapak dari belakang nggak bakal Bapak kan mati. Tapi buat apa itu? Di zaman modern ini anti bacok udah jarang ada dipakai, tapi yang sekarang anti pinjol, anti debt collector, anti kartu kredit, anti KTA. Nah itu harus Bapak pasang ya. Anti KPK. Anti KPK. Iya, jadi Bapak nggak dipanggil sama KPK, antri Bareskrim Mabes Polri, Anti pajak. anti pajak. Jadi Bapak nggak dipanggil sama orang pajak. Itu nggak dipasang, malah yang dipasang anti bacok. Aduh, besok balik lagi ke dukunnya. Dukun, tukeran. Kita yang tadi nggak ketawa jadi ketawa. Bapak waktu datang serius tahu, nggak ada Bapak bercanda-bercandanya. Tapi sekarang Bapak bisa ketawa, ini kan luar biasa ya kan. Walaupun kita ngomongnya ngelantur, tapi kan yang penting Bapak buat hibur. Gitu. Jadi anti bacok Bapak nanti keluar, karena kan itu ada jinnya, ada hodamnya, anti semua keluar. Bapak jangan takut, nanti kalau ada yang bacok saya gimana Pak Haji? Kan kita udah pakai celana dalam dibalik, Baca Quran. kaos balik, udah baca Quran. Kan saya tadi bilang, orang yang baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit, umurnya di atas 100 tahun. Tuh, udah saya sabdain. Orang yang baca Quran dari jam 00 sampai matahari terbit, saldonya di atas 10 miliar. Tuh, orang yang baca Quran sampai matahari terbit tidak akan kena penyakit pikun. Jadi nggak pikun. Jadi Bapak nggak lupa mana ya. Tadi naruh ini di mana ya? Enggak. Bisa? Diusahakan Pak. Nah, ada lagi pertanyaan? Sudah cukup.